Masa objek yang beratnya miliaran kali massa matahari pasti mudah ditemukan, bukan? Salah. Sayangnya tidak semudah itu. Begitu juga halnya dengan lubang hitam yang hilang. Tapi mari kita pergi ke gugus galaksi Abell 2261 yang punya lubang hitam supermasif di pusatnya. Atau setidaknya disitulah seharusnya ia berada. Masalahnya, fenomena ruang angkasa raksasa ini tidak bisa ditemukan. Lubang hitam supermasif adalah monster raksasa yang berputar-putar pelan di pusat galaksi induknya. Lubang hitam mengumpulkan awan gas dan debu di sekelilingnya yang membuat lubang hitam membengkak hingga mencapai ukuran yang tidak bisa dibayangkan oleh manusia. Jika lubang hitam supermasif, kayak yang berada di pusat galaksi Bima Sakti, bergerak sedikit saja mendekati tata surya, maka kita akan mengalami kehancuran. Jarak antara objek besar ini dengan bumi bisa mencapai puluhan tahun cahaya dan tetap saja akan mendatangkan malapetaka bagi planet kita. Bumi bersama benda-benda lain yang membentuk tata surya akan ditarik ke dalam orbit lubang hitam dan ditakdirkan untuk berputar mengelilinginya selama-lamanya. Hei, siapa tahu ya kan? Jadi ada baiknya lubang hitam seperti itu menjauh dari kita untuk saat ini. Jadi mari kita lihat apa yang terjadi dengan lubang hitam supermasif yang melarikan diri dari gugus galaksi raksasa berjarak 2,7 miliar tahun cahaya dari bumi. Para ilmuwan telah mencarinya dengan bantuan Observatorium Sinar X Chandra milik NASA dan teleskop luar angkasa Hubble. Tapi sejauh ini belum ada hasilnya. Masalah utama dalam menemukan lubang hitam adalah warnanya yang hitam. Dan ruang angkasa juga berwarna hitam. Ya benar. Jadi tidak ada kontras apapun yang bisa membantu para astronom menemukan lubang hitam. Tapi para ilmuwan belum menyerah. Lagi pula, mereka punya banyak teknologi lain untuk menemukan lubang hitam, baik yang kecil maupun yang besar, di angkasa yang sangat luas. Sebagian dari metode ini melibatkan pengamatan bintang-bintang yang mengorbit lubang hitam. Kadang-kadang, yang diamati adalah sinyal gelombang gravitasi yang samar yang dihasilkan ketika dua lubang hitam bertabrakan. Tapi, teknik yang paling bisa diandalkan adalah dengan mengamati debu dan gas yang akan kolaps bersamanya. Masalahnya, lubang hitam adalah objek ruang angkasa dengan gravitasi yang sangat besar. Jadi, area di sekeliling lubang hitam biasanya sedikit kacau. Gas dan debu ditarik ke dalam jurang yang tak berdasar, memampat dan memanas. Dalam prosesnya, lubang hitam itu melepaskan banjir radiasi sinar X. Karena itu, para astronom mencari sumber sinar X yang sangat terang di alam semesta. Kemungkinan sumber-sumber tersebut merupakan embusan napas terakhir gumpalan materi raksasa sebelum menghilang ke dalam lubang hitam. Lalu, kenapa para ilmuwan tidak bisa menemukan tanda-tanda sinar X yang ditinggalkan lubang hitam di Abell 2261? Salah satu hal yang paling misterius dari lenyapnya lubang hitam ini adalah teleskop radio telah menemukan tanda-tanda adanya gumpalan materi super panas yang dilontarkan pada suatu waktu dalam kurun waktu 50 juta tahun terakhir. Gumpalan-gumpalan ini kemungkinan besar disebabkan oleh lubang hitam yang besar yang saat ini tidak bisa ditemukan. Jadi, saat ini kita hanya bisa menebak-nebak. Mungkin dua lubang hitam berukuran sedang bertabrakan dan mendorong keluar si raksasa yang baru saja bergabung di pusat galaksi. Pengamatan bintang-bintang di galaksi tersebut menunjukkan adanya gumpalan materi yang sangat rapat beberapa ribu tahun cahaya dari inti galaksi. Mungkin itu adalah lubang hitam yang melarikan diri. Tapi sayangnya, tidak ada sinyal sinar X yang datang dari gumpalan tersebut. Atau, lubang itu mungkin masih ada di sana, di tempat yang seharusnya. Tapi dia, sedang tertidur. Kalau tidak mendapat pasokan gas dan debu baru, tidak ada yang bisa dimakan. Akibatnya, dia tidak bisa melepaskan banjir sinar X. Tapi sekali lagi, jawaban jangan ganggu, lubang hitam sedang tidur, tidak terlalu memuaskan. Kenapa lubang hitam tidak mendapatkan makanan dari luar angkasa? Apa yang terjadi 50 juta tahun lalu? Gumpalan materi apa yang melesat menjauhi pusat galaksi? Begitu banyak pertanyaan dan belum ada jawabannya. Setidaknya kita tahu seperti apa lubang hitam itu. Ya, agaknya sih. Sebenarnya, ini adalah bayangan cakrawala peristiwa lubang hitam yang terlihat pada materi super panas yang jatuh ke dalam lubang. Foto lubang hitam yang pertama kali dipotret pada tahun 2019. Tapi, data untuk pembentukannya dikumpulkan pada tahun 2017. Tim internasional yang terdiri dari lebih dari 200 astronom membutuhkan waktu 2 tahun untuk mengumpulkan foto tersebut.
Kita bisa mengagumi fenomena luar angkasa yang menakjubkan ini berkat jaringan teleskop global yang luas, yang disebut Event Horizon Telescope Collaboration atau disingkat EHT. Kenapa dinamakan demikian? Karena cakrawala peristiwa adalah titik tanpa kembali di pinggiran lubang hitam. Ketika sesuatu, misalnya materi, radiasi, atau cahaya, mencapai batas ini, maka tidak ada cara untuk melepaskan diri dari cengkeraman lubang hitam. Nah, untuk memotret foto pertama lubang hitam, para ilmuwan menciptakan teleskop virtual yang ternyata sebesar planet kita dengan menggabungkan kekuatan 8 teleskop radio yang kuat. Tapi, ini bukan hal yang mudah. Para peneliti harus mengarahkan teleskop-teleskop itu secara simultan dalam urutan yang direncanakan secara cermat dengan bantuan jam atom yang dipasang di setiap teleskop. Selain itu, untuk meminimalkan kemungkinan hujan dan cuaca buruk, mereka bahkan membangun teleskop di area yang sangat kering, seperti Gurun Atacama di Chili dan Kutub Selatan. Pada setiap hari pengamatan, teleskop ini mengumpulkan data sekitar 350 terabyte. Itu 10 kali lipat jumlah data yang dikumpulkan setiap hari di penumbuk hadron raksasa. Tapi mari kita bahas lebih lanjut tentang lubang hitam itu sendiri. Ada lubang hitam bintang yang lebih kecil tapi lebih berbahaya daripada lubang hitam supermasif. Lubang hitam muncul ketika bintang yang kehabisan makanan bintang kolaps ke dalam dirinya sendiri. Jika sebuah bintang tadinya cukup besar, ia akan terus memampatkan diri dan memampatkan diri lagi. Dan tada! Lahirlah bayi lubang hitam bintang. Meskipun lubang hitam itu kecil, ia tetap saja 5 hingga puluhan kali lebih berat daripada matahari. Nggak kayak saudara-saudaranya yang masif, lubang hitam mini hipotetis bisa jadi sangat kecil, tidak lebih besar dari atom. Meskipun begitu, satu lubang hitam yang sangat kecil bisa saja memiliki massa 1000 mobil SUV. Salah satu teori menyatakan bahwa bertonton lubang hitam mikro bisa saja tercipta tepat setelah Big Bang dan awal mula alam semesta. Beberapa ilmuwan bahkan mengatakan bahwa ada beberapa lubang hitam mini yang melintasi planet kita setiap hari. Ada lubang hitam supermasif yang berada di tengah-tengah galaksi kita Bima Sakti. Namanya Sagittarius A-Star dan massanya 4,3 juta kali lebih berat dari matahari. Tapi kita tidak akan ditarik ke dalam lubang ini. Jaraknya lebih dari 26.000 tahun cahaya dari bumi. Terlalu jauh untuk memberi pengaruh pada planet kita. Ngomong-ngomong, baru-baru ini para astronom menemukan kalau lubang hitam supermasif ini mungkin bocor. Kalau itu benar, berarti Sagittarius A-Star bukanlah raksasa yang sedang tidur seperti yang diduga sebelumnya. Ia mungkin masih aktif. Dan kebocoran yang terekam oleh para ilmuwan bisa jadi merupakan lubang hitam yang sedang cegukan saat menelan awan gas. Mungkin kita harus menyendawakan bayi ini? Kalau kamu berada di dekat lubang hitam, bersiap-siaplah karena waktu akan melambat secara signifikan. Ini mungkin cocok untukmu kalau kamu tidak ingin bertambah tua, tapi jangan sampai dirimu ditarik ke titik tanpa kembali ya. Bahaya lain dari berada di sekitar lubang hitam adalah lubang hitam bisa saja berperilaku seperti gunung berapi galaksi. Dari waktu ke waktu, lubang hitam akan menyala. Tapi, alih-alih memuntahkan lava, lubang hitam justru menghasilkan energi yang sangat besar. Energi tersebut membuat lubang menganga di materi dan gas di sekelilingnya. Beberapa waktu lalu, para ilmuwan menemukan salah satu kawah terbesar di alam semesta. Teleskop radio dan sinar X mendeteksi lubang hitam supermasif yang membuat ulah bertahun-tahun yang lalu. Peristiwa itu terjadi di gugus galaksi yang jaraknya 390 juta tahun cahaya dari bumi. Kawah yang ditinggalkannya, yang sebenarnya merupakan lubang akibat gas panas di gugus tersebut, bisa memuat 15 galaksi Bima Sakti. Oke, aku nggak habis pikir. Aku pamit dulu ya. Bagaimana jika matahari meledak? Bisa dipastikan itu akan sangat buruk bagi kita. Video ini sungguh singkat ya. Enggak lah, masih ada lagi. Jika matahari meledak, kekacauan akan terjadi di tata surya kita. Para ilmuwan mengatakan hal itu pasti akan terjadi suatu hari nanti. Tapi kenapa ya? Bagaimana persisnya itu akan terjadi? Dan mungkinkah kita bisa selamat dari peristiwa itu? Yuk coba kita cari tahu.
Pertama, bersiaplah untuk perjalanan menuju inti matahari. Inti matahari penuh dengan atom-atom hidrogen yang sedang asik berdansa. Atom-atom ini sangat bersemangat sampai-sampai saling menabrak dengan sekuat tenaga. Dan ketika bertabrakan, sesuatu yang dahsyat terjadi, yaitu fusi nuklir. Dalam fusi ini, atom-atom hidrogen bergabung membentuk atom helium, sebuah eksperimen kimia dalam skala besar. Selama fusi nuklir ini, sedikit massa atom hidrogen diubah menjadi energi yang sangat besar. Disinilah persamaan Einstein yang terkenal, E sama dengan mc kuadrat berlaku. Energi dilepaskan dalam bentuk cahaya dan panas, memancar keluar untuk menerangi seluruh tata surya. Dan setelah semua proses ini berlangsung, sekelompok partikel berenergi yang disebut foton ikut bergabung. Foton ini seperti paket kecil cahaya, memantul dan melesat ke segala arah. Foton memainkan peran penting dalam membawa energi. Matahari melintasi ruang angkasa, menerangi dunia dan menghangatkan planet kita yang nyaman ini. Tapi untuk menjaga itu tetap berlangsung agar atom-atom tidak lepas dan menimbulkan kekacauan, inti matahari harus diberi tekanan yang sangat besar. Tekanan ini berasal dari bobot lapisan terluar matahari yang menekan bagian inti. Lapisan terluar ini meremas bagian intinya. Tapi lapisan dalam tidak menyerah. Energi yang dihasilkan dari fusi dan foton yang bergejolak berusaha keras untuk keluar dari inti matahari. Tapi inti matahari sangat padat dan tekanannya sangat besar, sehingga energi itu butuh waktu lama untuk bisa keluar. Energi itu memantul-mantul, diserap dan dipancarkan kembali oleh partikel-partikel lain. Akhirnya setelah sekian lama, energi tersebut mencapai permukaan matahari dan melesat ke angkasa. Lalu sampai kepada kita sebagai sinar matahari. Nah, sekarang kamu tahu cara kerja matahari, lalu apa yang terjadi ketika matahari mencapai akhir umurnya? Jadi begini, matahari memiliki persediaan bahan bakar hidrogen yang terbatas, sekitar 5 miliar tahun lagi, bahan bakarnya akan habis, setelah itu bintang ini akan mengalami perubahan besar. Perhatikan baik-baik ya, karena ada kemungkinan kita semua akan melewatkan hal ini. Pertama, matahari akan mengembang dan menjadi raksasa merah, memuai seperti balon. Ukurannya menjadi semakin besar hingga menelan planet-planet di dekatnya, termasuk bumi yang kita cintai ini. Bayangkan matahari akan memenuhi seluruh ruang angkasa. Jadi, kita bahkan tidak akan bisa melihat akhir dari matahari, kecuali pindah ke tempat yang lebih jauh. Setelah fase raksasa merah, matahari akan sedikit menyusut, lapisan terluarnya akan menghilang ke angkasa, meninggalkan nebula planet yang indah. Nebula ini akan menampakkan intinya yang bercahaya. Inti matahari yang kini dipenuhi helium akan mulai terdengar aneh dan juga mulai melebur elemen-elemen yang lebih berat seperti oksigen dan karbon. Reaksi ini tidak akan terlalu berenergi seperti pesta dengan hanya sedikit dansa dan lebih santai. Pada akhirnya helium pun akan habis dan matahari akan menjadi katai putih kecil seperti bintang tua yang sedang menikmati masa pensiunnya. Para ilmuwan memperkirakan matahari memiliki waktu sekitar 7 hingga 8 miliar tahun lagi sebelum cahayanya meredup. Tapi jangan khawatir, pada saat itu manusia mungkin sudah bepergian ke galaksi-galaksi yang jauh atau bahkan berevolusi menjadi makhluk luar angkasa yang menakjubkan. Jadi matahari kita tidak akan lenyap dengan ledakan seperti kembang api. Matahari tidak cukup besar untuk menjadi supernova atau lubang hitam. Bintang-bintang superstar itu butuh massa yang jauh lebih besar daripada massa matahari untuk melakukan trik-trik kosmik tersebut. Tapi gimana kalau bintang ini meledak secara tiba-tiba? Kejadiannya tidak terduga dan tanpa sebab. Yuk kita simak. Bayangkan ini, matahari meledak dan bumi pun kacau. Peristiwa ini melepaskan energi yang sangat besar, mengirimkan gelombang kejut yang melesat di angkasa dengan kecepatan cahaya. Butuh waktu sekitar 8 menit bagi gelombang kejut ini untuk mencapai bumi. Kenapa? Karena jarak rata-rata matahari ke bumi adalah 150 juta kilometer. Jadi cahaya matahari butuh waktu setidaknya 8 menit 20 detik untuk menempuh jarak itu dan sampai ke bumi. Sekarang kita bahas peristiwa itu sendiri, itu akan menjadi pemandangan yang luar biasa dan juga akan menjadi akhir dari segalanya. Energi luar biasa yang dilepaskan akan menyebabkan matahari mengembang dengan cepat dan menelan planet-planet dalam termasuk bumi.
Bukan itu saja, bersiaplah untuk ledakan radiasi yang sangat dahsyat. Matahari akan melepaskan semburan partikel bermuatan super. Partikel-partikel ini termasuk sinar X dan gamma yang bisa mengacaukan segalanya. Saat menghantam atmosfer, partikel-partikel berenergi tinggi ini akan mengamuk dan menimbulkan berbagai kekacauan. Partikel-partikel ini mengionisasi atmosfer, menciptakan denyut elektromagnetik yang sangat besar. Denyut ini seperti gelombang kejut bagi perangkat elektronik, membakar, menyetrum, dan membuatnya rusak. Jadi jika tidak ada pelindung, perangkat elektronik akan bermasalah. Bicara soal masalah yang terjadi setelahnya, planet kita akan menguap seketika. Akhir dari matahari bukan saja hanya mengacaukan bumi, tapi juga mendatangkan malapetaka bagi seluruh tata surya. Semburan energi yang sangat besar itu menghantam segala sesuatu yang dilaluinya. Planet-planet dan objek-objek lain akan terlempar dari orbitnya, menyebabkan kekacauan dan ketidakpastian. Sabuk asteroid di antara Mars dan Jupiter, hilang, lenyap atau tersebar di telan angin kosmik. Bahkan planet-planet yang selamat dari peristiwa ini mungkin akan keluar dari orbitnya, mengembara entah kemana. Jangan lupakan planet-planet luar seperti Jupiter dan Saturnus. Planet-planet raksasa ini menghasilkan panas internal sendiri yang membuatnya nyaman dan menarik banyak bulan. Tapi ledakan matahari akan mencuri kehangatan mereka dan mengubahnya menjadi tempat yang sangat dingin. Setelah membahas betapa dahsyatnya bencana ini bagi semua yang ada di tata surya, kita coba ajukan pertanyaan logis, bisakah manusia selamat? Jawaban singkatnya adalah tidak. Kita tidak akan selamat. Semuanya akan musnah, kecuali mungkin beberapa bakteri cerdik yang bersembunyi di balik kegelapan. Tapi dalam skenario mustahil di mana matahari memperingatkan kita tentang rencananya, kita mungkin masih punya peluang. Jika kita tahu sejak awal dan punya waktu untuk mempersiapkan diri, kita bisa mencari cara agar selamat. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Karena bumi sendiri tidak akan selamat dari amukan matahari, kita harus pindah ke tempat lain. Ingatkah kamu bahwa tidak semua planet akan hancur total? Sayangnya planet-planet yang paling dekat dengan matahari, yaitu Merkurius, Venus, dan bumi akan lenyap. Jadi pilihan termudah adalah pindah ke sistem tata surya lain yang dimiliki planet mirip bumi. Tapi gimana jika bumi berhasil selamat dari bencana ini? Gak usah kita pikirin gimana hal itu bisa terjadi. Kita bahas konsekuensinya saja ya. Iklim kita akan berubah drastis pada saat-saat pertama ledakan matahari. Radiasi dan partikel-partikelnya akan menaikkan suhu secara drastis seperti gelombang panas yang tak kunjung berakhir. Kita bicara soal efek rumah kaca yang dahsyat nih. Lautan akan menguap, menciptakan awan tebal dan lembut yang memerangkap panas dan menolak melepaskannya ke angkasa. Setelah itu, tanpa pelukan hangat matahari, bumi akan segera menjadi freezer. Jadi kita harus berpikir kreatif. Salah satu idenya adalah berlindung jauh di bawah tanah, di mana kita tidak akan terlalu terpengaruh oleh radiasi dan perubahan suhu tiba-tiba. Saat menggali lebih dalam, suhu akan meningkat. Jadi dengan alat dan sumber daya yang tepat, manusia bisa meringkuk di dalam bunker perlindungan, bertahan selama beberapa tahun tanpa sinar matahari. Kenapa hanya beberapa tahun? Ingatkah kamu bahwa matahari adalah pusat gravitasi tata surya kita? Tanpanya, bumi akan terombang-ambing mencari pusat gravitasi yang baru. Bayangkan planet kita, satelit kita, bulan, dan planet-planet lain perlahan bergerak di luar angkasa. Untungnya matahari kita kini masih ada, menjaga kita tetap hangat dan bersinar untuk lebih banyak lagi petualangan kosmik yang akan datang. Jadi kita masih aman untuk beberapa miliar tahun lagi, tapi seru juga sih membayangkan skenario yang mustahil. Nantikan skenario-skenario lain. Ketika kamu meledakkan planet, segalanya menjadi merah, panas membara. Atmosfer sirna, segalanya beterbangan, semuanya hancur. Dunia menjadi lebih cerah dibanding belasan matahari. Kamu memejamkan mata dan menutup telinga. Rambutmu berdiri tegak, kekuatan ledakan kosmis ini terasa menakutkan. Sesaat sebelum ledakan, kamu melayang di tempat yang hampir gelap total. Di bawah, kamu melihat bulan, atau objek yang kamu kira adalah bulan. Permukaan bola berwarna terang ini tampak tidak rata, dengan kawah yang ditinggalkan oleh meteorit. Kamu melihat bukit curam besar membentang berkilo-kilometer.
Ini Merkurius, dan sekarang kamu akan meledakkannya. Seolah dalam gerakan lambat, kamu menyaksikan planet ini hancur berkeping-keping. Kemudian, dalam sekejap mata, kamu melihat sekumpulan puing mendekatimu. Pertama, bongkahan bebatuan besar. Inilah yang tersisa dari kerak padat dan mantel berbatu Merkurius. Bentuk dan struktur puing-puing yang terbang ke arahmu berubah. Kini semuanya terlihat cair seperti percikan air raksa. Itu inti metalik planet Merkurius yang hancur. Inti cair ini mengambil 85% volume Merkurius. Dan akhirnya, ledakan dan bongkahan padat datang lagi. Inilah inti planet padatnya. Saking kuatnya, ledakan ini menggeser orbit bumi. Matahari pun menelan awan debu yang sangat besar itu. Hanya inilah yang tersisa dari Merkurius. Tapi jangan khawatir, tata surya kita tidak akan kehilangan planet apapun. Seluruh ledakan ini hanya percobaan sementara. Begitu selesai melihat apa yang terjadi, kamu menekan satu tombol lain. Dan planet yang hancur tadi kembali menyatu, seolah kamu menekan tombol rewind. Kamu mendekati planet berikutnya. Permukaannya tersembunyi di bawah atmosfer super padat yang terbuat dari karbon dioksida. Jika ingin mendarat di Venus, kamu harus menembus awan asam sulfat tebal. Kamu melihat permukaan planet yang coklat kemerahan, kering dan sangat panas. Kamu mungkin akan melintasi dataran halus dan rata yang menutupi 2/3 permukaan planet ini. Kamu terkejut melihat gunung berapi yang tersebar di Venus. Ada 1.600 totalnya. Sayangnya kamu tak akan bisa melihat semuanya karena kamu sudah menekan tombol. Boom! Bongkahan besar basal terbang menjauh dari pusat ledakan. Ini adalah bagian dari kerak planet setebal 18 km. Lalu kamu melihat meteor merah membara terbang ke arahmu dengan kecepatan luar biasa. Itu adalah bongkahan mantel berbatu Venus yang meleleh. Hujan api tampak tak ada habisnya. Mungkin karena tebal mantelnya mencapai 1.900 km. Tapi itu bukan bagian paling masif dari planet ini. Kekuatan ledakan memecah inti besi metalik Venus. Tadinya ukuran inti planet ini 2 kali lipat mantelnya. Kamu mencapai sang planet marmer biru, planet rumahmu. Bagaimana bentuk bumi yang hancur jika dilihat dari luar angkasa? Dari atas, bumi terlihat indah. 71% permukaannya berwarna biru karena air laut dan samudra itu. Ada juga area hijau, kuning, dan coklat, serta pusaran putih. Kamu menekan tombol. Planet itu meledak menjadi badai bebatuan. Itulah yang tersisa dari kerak tipis bumi dan mantelnya yang jauh lebih tebal. Inilah yang dulu membentuk 84% volume bumi. Kamu melihat hujan bebatuan ini berubah menjadi jauh lebih cair. Ini adalah lelehan besi panas dan nikel yang tadinya membentuk inti luar bumi. Tekanan yang ada tidak cukup untuk membuat logam ini tetap solid. Ledakan yang sangat kuat menghancurkan inti bumi. Tadinya bentuknya adalah bola besi dan nikel yang padat. Setelah tersebar kemana-mana, semua bongkahan itu membentuk orbit sendiri di sekitar matahari. Bongkahan yang paling besar menabrak bulan, sementara yang lain melayang lebih jauh dan ditelan bintang kita. Kamu tidak boleh bersantai. Planet merah sudah menunggumu. Permukaan Mars diselimuti debu berwarna karat. Ketebalan lapisan debunya bervariasi di tiap area. Tapi di sebagian besar tempat, tebalnya mencapai 2 meter. Tanahnya berwarna emas, coklat gelap, dan bahkan kehijauan. Ronanya tergantung mineral yang membentuk tanah. Permukaan planet ini berbatu dan ditutupi dasar danau kering, kawah, gunung berapi, dan ngarai. Boom! Mars adalah planet berbatu. Kamu harus menghindari bongkahan kerak seukuran gunung yang terbentuk dari batu basal vulkanis. Yang kamu lihat selanjutnya mirip seolah kamu baru saja meledakkan pasta gigi raksasa yang berbatu. Ini adalah mantel Mars yang terdiri dari oksigen, silikat, dan mineral lainnya. Kemudian bongkahan-bongkahan yang terbang kembali menjadi padat. Ini berarti inti planet Mars. Inti Mars padat, sebagian besar terbuat dari besi, nikel, dan belerang. Miliaran dan triliunan fragmen beragam ukuran, dari yang seukuran bulan kecil hingga yang lebarnya beberapa meter, terlontar ke segala arah. Tapi hanya sedikit bagian yang punya cukup momentum untuk meninggalkan tata surya. Seluruh kejadian ini agak sedikit mengubah orbit bumi.
dan suhu di planet kita naik 10 derajat Celcius. Kamu meninggalkan planet berbatu itu dan mendekat ke raksasa gas pertama di hadapanmu. Ini Jupiter. Awan coklat, kuning, merah, dan putih menutupi, dalam tanda kutip, permukaannya. Awan ini membuat planet itu tampak berwarna-warni dan bergaris indah. Kamu pun menekan tombol. Kali ini pemandangannya berbeda. Alih-alih bongkahan kerak padat, kamu melihat aliran gas meluncur kencang dari pusat planet ini. Tadinya inilah yang membentuk atmosfer Jupiter yang terdiri dari gas hidrogen dan helium. Dalam sekejap, seluruh materi ini melesat keluar angkasa dan menjadi cair. Hidrogen berubah bentuk di bawah tekanan atmosfer yang sangat dekat dengan pusat planet. Tak lama kemudian, cairan ini sudah menjadi campuran hidrogen dan helium metalik. Dan akhirnya ada benda padat. Ini mungkin inti Jupiter, yang masanya 14 hingga 18 kali massa bumi. Diameter raksasa gas ini sekitar 145.000 km, tapi ledakan ini berlangsung tidak lebih dari setengah detik. Ledakan Jupiter sangat kuat sehingga menguapkan planet yang lebih kecil seperti Mars dan Bumi. Matahari tetap utuh. Suhunya memang naik sedikit dan menjadi agak tidak stabil, tapi itu cuma sebentar. Raksasa gas berikutnya adalah Saturnus. Awalnya planet ini kelihatannya punya permukaan. Bola coklat kekuningan yang tampak padat ini dikelilingi lapisan awan. Cincin terkenal Saturnus memang luar biasa dan penuh warna. Abu-abu, krem, dan coklat. Cincin ini adalah sekelompok cincin mungil yang terbentuk dari bongkahan es, air, batu, dan debu yang melayang. Ukuran bongkahan-bongkahan ini beragam, mulai dari sebintik kecil sampai sebesar gedung pencakar langit. Saat mengorbit Saturnus, semuanya terus bertabrakan dan bongkahan yang lebih besar hancur. Kamu terkejut melihat bahwa cincin ini tidak bulat sempurna. Ada lekukan yang disebabkan tarikan gravitasi dari bulan-bulan di dekat Saturnus. 53 di antaranya sudah punya nama resmi. Titan, dunia es yang lebih besar dibanding bulan kita dan bahkan Merkurius, adalah yang paling besar. Pemandangan di depanmu mirip dengan apa yang terjadi saat kamu meledakkan Jupiter. Perbedaannya hanya satu. Cincin Saturnus pecah berhamburan, melontarkan bebatuan dan es keluar angkasa dengan kecepatan luar biasa. Bongkahan terbesarnya menabrak bulan-bulan Saturnus hingga menghancurkan bulan-bulan kecilnya. Kamu melihat aliran gas sebagian besar terdiri dari hidrogen dan helium dengan sedikit metana, amonia, dan air. Aliran gas ini bergerak super cepat, menjauhi pusat planet. Setelah itu, percikan materi cair menyusul. Ini hidrogen cair yang akhirnya menjadi metalik. Dan terakhir, bongkahan-bongkahan inti padat Saturnus yang terdiri dari materi berbatu. Kamu kini melihat bola biru kehijauan yang indah sang raksasa es, Uranus. Planet ini punya warna yang unik saat cahaya matahari terpantul oleh permukaannya. Selain itu, sebagian besar atmosfer Uranus adalah hidrogen dan helium dengan sedikit gas metana yang menyerap cahaya merah. Mari lanjutkan. Boom! Kali ini ada gumpalan es besar yang meluncur ke arahmu terlebih dahulu. Tadinya ini merupakan bagian dari mantel es Uranus yang membentuk 80% volume planet ini. Tapi, kenapa es ini terlihat cair? Di Uranus, cairan beku tidak padat seperti di bumi. Es adalah cairan padat yang terbuat dari air, es amonia, dan metana. Ini sering disebut samudra amonia air. Setelah hujan es yang aneh ini, kamu melihat bongkahan padat dari inti bebatuan planet ini. Tadinya ukurannya kecil, tidak lebih dari setengah massa bumi. Beberapa bulan Uranus ikut hancur dalam ledakan, dan beberapa bahkan terlempar dari tata surya. Ledakan itu juga sedikit menggeser orbit Neptunus. Dan kamu sampai di planet terakhir dalam perjalananmu, Neptunus. Warnanya terlihat biru karena lapisan gas yang berputar-putar dan awan permanen. Tidak perlu berlama-lama, boom! Permukaan planet ini tidak padat sehingga setelah menekan tombol, kamu melihat mantel cair Neptunus meledak. Mirip balon berisi air yang dilempar dari lantai 50.
Ledakan ini mengirim percikan air, amonia, dan es menjauh keluar angkasa. Kemudian sisa-sisa lava dari mantel Neptunus mengikuti. Tadinya mantel ini cair, panas membara, dan kaya metana, amonia, serta air. Inilah sisa dari inti padat Neptunus yang terbuat dari besi dan logam lainnya. Kala itu 15 Januari 2022 pukul 16.47 waktu setempat. Sebentar lagi, di sini ada yang merasakan guncangan ya. Area Pasifik Selatan akan mengalami salah satu dari letusan gunung berapi paling dahsyat yang pernah tercatat oleh instrumen modern. Letusannya berasal dari Hunga Tonga Hunga Ha'apai, sebuah gunung berapi bawah laut di Kepulauan Tonga. Letusannya sendiri sangat besar. Indeks eksplosivitas vulkaniknya mencapai skala 5 VEI, di mana skala maksimum adalah 8. Letusan ini sama dahsyatnya dengan bencana bersejarah Gunung St. Helens pada tahun 1980 dan Gunung Vesuvius pada tahun 79 Masehi. Letusannya secara mengejutkan melepaskan 10 km kubik material vulkanik dan mengirimkan lebih dari 150 juta ton uap air ke stratosfer. Uap air sebanyak ini cukup untuk mengisi 58.000 kolam renang standar Olimpiade. Selain itu, letusan ini menghasilkan arus bawah laut tercepat dalam sejarah dan memicu tsunami besar yang menghantam beberapa area hingga sejauh Peru atau lebih dari 10.000 km jauhnya dari pusat letusan. Dan kejadian ini mengorbankan setidaknya 4 nyawa dan banyak orang hilang. Yang lebih gila lagi adalah 15 menit sebelum letusan ada semacam peringatan. Tapi, seperti biasa, orang-orang mengabaikannya begitu saja. 2 stasiun seismik yang berjarak sekitar 750 km dari pusat letusan, yang dalam hal ini sebenarnya cukup jauh, sudah menangkap tanda-tandanya. Mereka menemukan bahwa itu adalah gelombang Rayleigh, yaitu jenis gelombang seismik yang bergerak di sepanjang permukaan bumi. Gelombang ini disebabkan oleh retakan di dasar laut, di mana magma dan air laut mulai berinteraksi di bawah tekanan yang besar. Kemungkinan itulah yang memicu letusan dahsyat ini. Yang aneh adalah biasanya sinyal seismik vulkanik sangat kecil dan hanya dapat dideteksi di dekat gunung berapi. Tapi gelombang Rayleigh ini menjalar lebih jauh dari biasanya dan jauh lebih kuat. Ini berarti pasti ada banyak sekali pergerakan yang terjadi di bawah sana sebelum letusan terjadi. Meskipun orang-orang di permukaan bumi tidak merasakannya, sensor-sensor di kejauhan bisa menangkapnya. Penemuan ini sangat berguna untuk mengidentifikasi letusan gunung berapi lebih awal di masa depan dan untuk meningkatkan sistem peringatan dini. Jika para ilmuwan dapat mendeteksi gejala awal seismik ini, mereka dapat memberikan peringatan sebelum letusan terjadi. Ini memberikan waktu untuk mengungsi dan mengurangi kemungkinan kerusakan atau cedera, terutama untuk gunung berapi bawah laut yang juga dapat memicu tsunami yang mematikan. Erupsinya memang besar, tapi dampaknya sebagian besar dapat diantisipasi. Penemuan ini mencatat betapa pentingnya data seismik untuk memprediksi dan mempersiapkan diri menghadapi bencana. Meskipun gejala awal ini tidak digunakan untuk memberikan peringatan dalam letusan kali ini, gagasan bahwa kita dapat menggunakan informasi semacam ini secara real time di masa depan benar-benar menjanjikan. Terutama untuk erupsi bawah laut yang dapat memberi kita lebih banyak waktu peringatan daripada yang kita duga. Kita memang tidak akan bisa mendengar sendiri sinyal gejala awal tersebut. Namun ada suara yang begitu keras sehingga bisa menghabisimu. Dan meskipun suara seperti ini sangat jarang ditemukan, suara paling keras yang pernah terekam nyatanya bisa berakibat fatal dalam jarak dekat. Pada tanggal 27 Agustus 1883, letusan gunung berapi Krakatau mengeluarkan suara paling keras dalam sejarah. Diperkirakan mencapai 310 desibel pada sumber suaranya. Sebagai perbandingan, intensitas suara bor tangan mencapai 98 desibel dan kebisingan yang dihasilkan mesin jet mencapai 140 desibel. Intensitas suara sebesar 180 desibel mampu menghancurkan jaringan pendengaranmu.
Suara yang dihasilkan Krakatau mencapai lebih dari 170 desibel pada jarak 160 km. Dan para pelaut di atas kapal yang berjarak hanya 64 km dari sumber letusan mengalami pecah gendang telinga. Gema ledakannya begitu dahsyat sampai terdengar hingga 4.800 km jauhnya. Bahkan di sebuah peternakan di Alice Springs, Australia yang berjarak lebih dari 3.540 km, para peternak domba melaporkan mendengar apa yang mereka kira suara tembakan. Suara dari Krakatau terdengar sampai ke seluruh dunia beberapa kali, meskipun tidak ada yang mendengar suara ledakan pada jarak lebih dari 4.800 km. Lonjakan tekanan atmosfer terekam di beberapa tempat yang jauh seperti Kanada dan Inggris. Ini pasti gelombang suara yang dihasilkan oleh letusan Krakatau yang menjalar ke seluruh dunia. Intensitas suara di atas 150 desibel berpotensi menyebabkan bahaya yang mengancam jiwa. Khususnya, suara antara 170 hingga 200 desibel dapat menyebabkan kondisi yang mematikan seperti pecahnya paru-paru. Sedangkan, suara di atas 240 desibel dapat menyebabkan cedera fatal, dan kamu pasti tidak ingin mendengarnya. Aku cuma mau bilang, hal seperti ini kadang terjadi pada karakter kartun, tapi jarang menimpa orang sungguhan. Penjelasan ilmiahnya adalah, suara pada dasarnya merupakan gelombang tekanan yang dapat merambat melalui benda padat dan cair. Dan dalam kasus suara yang sangat keras, dapat menembus tubuh manusia. Jika tekanan dari suara tersebut cukup tinggi, maka dapat memecahkan gendang telinga dan organ dalam lainnya, sehingga menyebabkan kerusakan yang signifikan dan seringkali berakibat fatal. Kamu mungkin tahu bahwa sebelum gunung berapi meletus, terkadang terjadi gempa kecil. Nah, gunung berapi sering menghasilkan suara aneh yang disebut tremor harmonik. Suara ini seperti dengungan, dan frekuensinya semakin lama semakin tinggi hingga tiba-tiba berhenti tepat sebelum gunung berapi meletus. Suara ini telah terekam di banyak gunung berapi di seluruh dunia. Namun ada yang menarik di gunung berapi Redoubt di Alaska. Getarannya begitu kuat sehingga orang bisa mendengarnya. Gunung ini seperti menjerit sangat keras tepat sebelum meletus. Menurut seorang ahli geofisika dari University of Washington, frekuensi tremor harmonik gunung Redoubt sangat tinggi sehingga nyaris tidak seperti dengungan yang rendah, dan itu adalah nada tertingginya. Semua itu karena nada tremor gunung Redoubt lebih tinggi dari gunung berapi lain yang pernah tercatat. Akibatnya, muncul pertanyaan terkait model yang telah ada yang digunakan para ahli untuk menjelaskan fenomena ini. Itulah sebabnya para peneliti harus mengusulkan model baru untuk menjelaskan getaran bernada tinggi yang tidak biasa ini. Sebagian besar gunung berapi menghasilkan suara saat gelembung magma bergetar ketika mereka naik melalui celah-celah di kerak bumi. Namun dalam kasus gunung Redoubt, para ilmuwan percaya bahwa tremor harmonik dan gempa bumi terjadi ketika magma dipaksa melalui celah sempit di bawah tekanan yang sangat besar. Magma yang kental menempel pada permukaan buatan di dalam saluran, seperti pipa yang membawa magma dari reservoir atau sebuah ruangan untuk keluar. Saat tekanan meningkat, magma bergerak ke atas. Hal ini membuatnya menempel lagi sampai tekanan memaksanya untuk bergerak sekali lagi. Pergerakan tiba-tiba ini menyebabkan gempa bumi kecil yang ketika tekanan meningkat terjadi lebih cepat dan berbaur menjadi suara yang meninggi dan terus-menerus. Jadi sebenarnya bebatuanlah yang mengeluarkan suara. Model baru ini sangatlah penting karena dapat membantu para ilmuwan untuk lebih memahami siklus letusan gunung berapi seperti gunung Redoubt. Model ini juga dapat berfungsi sebagai sistem peringatan dini yang terbatas. Pada saat gunung Redoubt mulai berteriak seperti ini, gunung berapi tersebut sebenarnya telah mengalami erupsi selama beberapa hari. Jadi, tremor ini mungkin hanya memberikan peringatan selama beberapa menit atau jam sebelum ledakan berikutnya. Tremor harmonik di gunung Redoubt mencapai frekuensi yang sangat tinggi, kemudian secara menakutkan menjadi hening sebelum gunung berapi meletus lagi. Jeda ini terjadi ketika aktivitas gempa bumi melambat dan kedua sisi patahan bergeser dengan mulus satu sama lain. Mungkin saat itulah gempa bumi tidak bisa mengimbanginya lagi.
Model baru ini mungkin juga berlaku untuk gunung berapi lainnya, seperti gunung berapi Soufriere Air Hills di Pulau Montserrat, Karibia. Para ilmuwan sekarang berencana untuk menyelidiki mengapa tekanan di Gunung Ridout terkonsentrasi di satu titik tertentu. Untuk melanjutkan penelitian mereka, para peneliti telah membuat 2 rekaman aktivitas seismik Gunung Ridout. Rekaman pertama, selama 10 detik, memadatkan sekitar 10 menit suara seismik dan tremor harmonik yang dipercepat 60 kali. Rekaman kedua, selama 1 menit, memadatkan sekitar 1 jam aktivitas gunung ini, termasuk lebih dari 1.600 gempa bumi kecil yang terjadi sebelum letusan pertama Gunung Ridout dengan tremor harmonik. Rekaman ini dapat memberikan info penting tentang dinamika letusan gunung berapi dan pertanda yang mendahuluinya. Bintang Cybulski ditemukan pada tahun 60-an. Sejak saat itu, para astronom tertarik dengan susunan kimianya yang unik. Bintang ini diduga mengandung elemen ultralangka, bahkan nyaris mustahil. Dengan menggunakan peralatan khusus di teleskop European Southern Observatory di Chili, para peneliti membaca medan magnet bintang tersebut. Mereka menemukan periode rotasi bintang, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 1 kali putaran pada sumbunya, berlangsung selama hampir 200 tahun dan itu sangat lambat. Tentu saja ada objek yang lebih aneh lagi yang disebut bintang F. Bintang-bintang ini merupakan kategori bintang yang secara kimiawi menarik karena berotasi sangat lambat dan 1 kali rotasi membutuhkan waktu 1000 tahun. Yang membuat bintang-bintang ini lebih aneh lagi adalah berbagai macam unsur kimia yang dideteksi para astronom ketika menganalisis spektrum bintangnya. Tapi, jika kita mengamati bintang Cybulski, kita akan melihat kalau bintang ini mirip sekaligus berbeda dengan bintang-bintang F lainnya. Bintang ini mengandung besi dan nikel dalam jumlah yang sangat rendah, matahari kita 10 kali lebih banyak, dan unsur-unsur langka dan berat dalam jumlah yang sangat tinggi. Unsur-unsur tersebut antara lain strontium, kalsium, dan neodymium, serta setidaknya 2 unsur yang belum ditemukan. Unsur-unsur tersebut tidak akan terbentuk melalui proses alamiah yang kita pahami saat ini. Ada hipotesis yang menyatakan bahwa keberadaan elemen berat seperti itu bisa jadi disebabkan oleh pasangan bintang yang tidak terlihat seperti bintang neutron. Beberapa orang bahkan mengatakan susunan kimiawi yang luar biasa seperti itu bisa jadi merupakan tanda dari teknologi alien. Semua ahli akan mengatakan ini adalah spektrum bintang teraneh yang pernah mereka amati. Beberapa bahkan menyatakan ada begitu banyak garis indikator kimiawi sehingga kamu tidak bisa langsung memahami apa yang kamu lihat saat mengamati spektrum bintang. Bintang Cybulski juga mengandung unsur radioaktif tingkat tinggi yang membutuhkan waktu beberapa ribu tahun untuk meluruh. Disinilah letak misteri lainnya, mereka seharusnya sudah lama menghilang dari bintang. Bagaimanapun juga, bintang ini sudah berusia hampir 1,5 miliar tahun, para ilmuwan belum berhasil menemukan alasan keberadaan elemen-elemen ini. Mungkin ini merupakan kombinasi dari sifat-sifat langka sang bintang. Bintang ini berputar sangat lambat, panas, dan memiliki medan magnet yang kuat. Hal ini bisa menarik atom-atom yang biasanya bercampur di dalam bintang ke permukaan. Ada teori lain yang menjelaskan keberadaan elemen-elemen radioaktif ini. Mereka bisa berada di sana jika mereka adalah bentuk peluruhan dari elemen ultra berat yang belum kita temukan. Sejauh ini belum ada yang bisa membuktikan teori ini. Bahkan penemuan rotasi super lambat bintang Cybulski tidak membawa kita lebih dekat pada jawabannya. Jelas sekali, ada banyak hal yang bisa dipelajari dari bintang aneh ini. Siapa yang tahu rahasia apa yang masih disimpannya? Bintang lain yang tak kalah misteriusnya disebut bintang Tebi. Bintang ini merupakan bola mirip matahari yang berjarak sekitar 1.500 tahun cahaya dari bumi dan berada di rasi Sinus si Angsa. Tidak seperti matahari, bintang ini meredup secara acak sebanyak 5-22% dan itu berlangsung berhari-hari. Penyebabnya bisa jadi karena ada planet raksasa yang melintas di depan bintang tersebut.
Tapi gerhana yang terjadi akan lebih teratur dan tidak acak, dan jika itu adalah planet seukuran Jupiter, planet tersebut akan menghalangi sekitar 1% cahaya bintang sehingga menjadikannya unik dan tidak seperti planet-planet lain yang kita kenal. Setelah astronom Amerika Tabitha Taibbi S. Boyajian menemukan fluktuasi masif dan tak beraturan dari bintang ini pada tahun 2015, pengamatan lebih lanjut dilakukan. Hasil pengamatan menunjukkan magnitudo keseluruhan bintang tersebut secara bertahap meredup selama bertahun-tahun. Beberapa teori yang mencoba menjelaskan fenomena ini cukup bisa dipercaya. Sebagai contoh, beberapa ilmuwan berpikir perubahan kecerahan ini merupakan hal yang intrinsik pada bintang. Perubahan itu bisa disebabkan oleh daya tariknya atau perubahan aliran panas di bagian dalamnya. Ada juga yang lebih berani, yaitu aktivitas dari peradaban luar angkasa. Salah satu teori yang paling masuk akal adalah peredupan disebabkan oleh bongkahan Orpheus exomoon. Bongkahan tersebut bisa jadi ditarik menjauh dari planet induknya akibat interaksi gravitasi dengan bintang Taibbi. Ketika bulan mendekati bintang, ia meledak dan melontarkan awan debu ke orbit bintang. Bongkahan-bongkahan batu dan debu yang tak terhitung jumlahnya itu kini bergerak di antara bintang Taibbi dan bumi dalam bentuk awan raksasa yang bergumpal-gumpal. Hal ini bisa menjelaskan mengapa kita bisa melihat variasi kecerahan yang tidak beraturan. Biasanya ketika para astronom melihat struktur lengan spiral, yang dilihatnya adalah sebuah galaksi, tapi tidak dalam kasus ini. SAO 206462 yang berada pada jarak 460 tahun cahaya dari bumi merupakan bintang muda. Bintang ini dikelilingi oleh piringan gas dan lengan-lengan spiral yang jelas. Bintang aneh ini ditemukan saat pencarian eksoplanet dengan bantuan teleskop Subaru yang berada di Hawaii. Alih-alih menemukan planet yang sudah terbentuk di sekeliling bintang muda, para astronom justru menemukan planet yang masih dalam pembentukan. Planet-planet bayi ini tumbuh dari piringan gas dan debu di sekeliling bintang. Piringan ini membentang hingga sekitar 80 satuan astronomi atau 2 kali orbit Pluto. Setidaknya ada 2 planet yang meregangkan piringan menjadi bentuk spiral yang sangat tidak biasa. Planet yang berbeda bertanggung jawab atas masing-masing lengan. Di galaksi tempat tinggal kita, ada sebuah bintang raksasa yang merupakan mesin angin bintang. Saat ini monster itu sedang menunggu waktu untuk meledak dan mengirimkan gelombang radiasi dan gas panas ke arah bumi. Semua itu karena bintang ini adalah bintang Wolf-Rayet, bintang yang berada di titik genting sebelum menjadi supernova. Intinya sudah tidak memiliki helium lagi untuk dibakar. Sebagai gantinya, bintang ini dipaksa untuk mengaduk-ngaduk elemen yang jauh lebih berat, misalnya oksigen. Sayangnya proses ini mengganggu keseimbangan antara gravitasi dan fusi yang menyebabkan bintang kehilangan lapisan-lapisannya. Ketika oksigen akhirnya habis, bintang akan mengalami supernova, tapi kali ini akan berbeda. Masalahnya WR104 merupakan setengah dari pasangan bintang ganda, yang artinya 2 bintang saling memberi makan satu sama lain, memutar angin bintang, dan proses ini akan berlangsung sampai keduanya mulai melaju sangat cepat. Apakah potensi ledakan akan membahayakan bumi? Di satu sisi, jarak kita cukup jauh sehingga supernova yang terarah pun tidak akan merusak planet kita. Di sisi lain, ada ancaman ledakan sinar gamma yang sangat berbahaya. Beruntung bagi kita, dibutuhkan rangkaian peristiwa yang sangat spesifik dan tidak mungkin bagi Wolf-Rayet untuk menghasilkan semburan sinar gamma. Kalaupun terjadi, bintang itu mungkin berada cukup jauh sehingga bahayanya tidak akan sampai ke bumi. Tapi para astronom tetap mengamati bintang itu untuk berjaga-jaga. Bintang yang berada di rasi Centaurus ini menyimpan rahasia yang tidak banyak diketahui orang. Sekilas bintang ini tampak seperti katai putih yang redup, tapi setelah para astronom menganalisanya, bintang ini ternyata sangat padat. Ambil massa matahari, jejalkan ke dalam sesuatu yang hanya sepertiga diameter bumi. Keajaiban luar angkasa ini juga cukup dingin. Suhu intinya hanya 6.600 derajat Celcius. Sebagai perbandingan, temperatur inti matahari mencapai 15 juta derajat Celcius.
Pada temperatur yang sangat rendah, bintang mulai bergetar, kemudian para ilmuwan bisa menggunakan getaran ini untuk mengintip ke dalam bintang. Dalam kasus bintang yang dimaksud, yang kemudian diberi nama Lucy, mereka menemukan inti karbonnya telah mengkristal. Dengan kata lain, inti karbon tersebut membentuk berlian raksasa berukuran 10 miliar triliun karat. Sejak penemuan Lucy, beberapa bintang yang mengkristal telah ditemukan, beberapa di antaranya memiliki berlian berbentuk hati sebesar planet kita. Bintang aneh terakhir untuk hari ini bernama Vega. Bintang ini sedang terjepit. Pinggang bintang yang menggembung disebabkan oleh laju rotasi yang sangat tinggi. Vega berotasi setiap 12,5 jam sekali. Rotasi ini mendorong materi di sekeliling ekuatornya ke arah luar. Hal ini juga menyebabkan fenomena yang dikenal sebagai penggelapan gravitasi ketika materi bintang yang berada lebih jauh dari pusat bintang mengalami penurunan gravitasi yang membuatnya menjadi lebih dingin dan lebih gelap. Jadi ketika Vega menghadap ke arah kutub bumi, bintang ini tampak bulat sempurna, tapi lingkaran gelap di sekeliling bagian tengahnya merupakan tanda yang menandakan bentuk Vega yang lonjong. Terlihat, dua bintang besar tampak sedang berciuman romantis. Ini mungkin terdengar seperti umpan paparazzi, tapi sebenarnya kita sedang membicarakan kejadian kosmik yang ditemukan oleh tim astronom internasional. Siklus hidup bintang tunggal relatif sederhana. Bintang terlahir di area gas yang luas di antariksa, membakar habis bahan bakarnya, dan pada suatu saat meledak sebagai supernova. Tapi saat bintang-bintang lahir relatif berdekatan satu sama lain, tarikan gravitasinya bisa menimbulkan masalah dan mengikat mereka dalam tarian abadi. Pada saat-saat tertentu, keduanya berada sangat dekat hingga hampir bersentuhan. Bintang-bintang ini mungkin menghabiskan miliaran tahun mengitari satu sama lain, tapi ciuman mereka hanya berlangsung selama beberapa juta tahun, hanya sekejap dalam istilah kosmik. Penulis utama penelitian ini sedang dalam misi untuk menemukan bintang-bintang biner yang terperangkap dalam ciuman kosmik. Ia memfokuskan pencariannya pada nebula Tarantula, sebuah area pembentukan bintang indah yang terletak di awan Magellan besar yang jaraknya 160.000 tahun cahaya dari bumi. Dan di sanalah ia menemukan sistem bintang biner terang yang tampak berbeda dari yang lain. Kedua bintang yang ditemukan di sana cukup besar dan ukurannya hampir sama. Jika digabungkan, massa kedua bintang itu 57 kali massa matahari. Sebelumnya kita hanya menemukan 3 sistem bintang biner dengan massa yang besar. Dan karena jarak kedua bintang ini sangat berdekatan, mereka menciptakan tarikan gravitasi yang kuat. Akibatnya, kedua bintang itu saling mengitari satu sama lain dengan kecepatan sangat tinggi, yaitu sekali dalam sehari, dengan jarak antara kedua bintang hanya 12 km. Dengan jarak yang sangat dekat, kedua bintang itu membentuk jembatan di mana bahan bakar mereka bisa bercampur, sehingga sekitar 30% dari total volumenya bisa dibagi di antara keduanya. Suhu sistem ini juga luar biasa panasnya. Awalnya pencampuran internal energi mereka tampak bisa membuat bintang-bintang ini hidup lebih lama karena ada lebih banyak bahan bakar yang bisa dibakar dan untuk waktu yang lebih lama. Tapi ini hanya keuntungan sementara. Ada 2 skenario yang paling mungkin terjadi pada bintang-bintang itu. Kedua bintang itu bisa bergabung membentuk satu bintang raksasa yang pada akhirnya akan meledak menjadi supernova. Atau keduanya meledak secara terpisah dan menghabiskan sisa usianya sebagai lubang hitam yang mengorbit satu sama lain. Jika keduanya bergabung, proses ini mungkin akan memakan waktu sekitar 600.000 tahun. Sedangkan jika keduanya menjadi lubang hitam biner, mereka akan terus menyala selama 3 juta tahun. Tapi kedua skenario itu pada akhirnya akan berujung pada kehancuran. Kecuali jika bintang-bintang itu berakhir sebagai 2 lubang hitam yang terpisah, saling menjauh satu sama lain di antariksa yang sangat luas. Ada hal spektakuler yang bisa dilihat oleh para pengamat bintang di seluruh dunia baru-baru ini. Jupiter dan Venus, 2 planet paling terang di langit, berada dalam jarak sangat dekat sehingga tampak seperti akan bertabrakan, atau seakan-akan mereka juga sedang berciuman. Setidaknya itulah yang terlihat dari bumi. Sebenarnya jarak antara keduanya masih 643 juta kilometer. Inilah hal menarik lain yang suka dibicarakan para astronom, objek G. Objek G adalah objek langit yang tampak seperti awan debu dan gas, tapi berperilaku seperti bintang.
Di pusat galaksi kita, terdapat lubang hitam supermasif, masanya 4 juta kali massa matahari. Dan baru-baru ini, para ilmuwan menemukan 2 objek G misterius yang berada cukup dekat dengan lubang hitam tersebut, yaitu G1 dan G2. Teori yang paling memungkinkan adalah G2 merupakan 2 bintang yang mengorbit lubang hitam bersama-sama dan bergabung menjadi bintang sangat besar yang diselubungi gas dan debu sangat tebal. Saat G2 berada dalam jarak terdekatnya dengan lubang hitam, ia menunjukkan ciri khas yang aneh. Bintang itu memanjang dan sebagian besar gasnya terkoyak. Semakin dekat dengan lubang hitam, bintang ini kehilangan selubung terluarnya dan kini menjadi lebih kompak lagi. Hal yang membuat semua orang tertarik dengan objek G adalah materi yang tertarik oleh gaya pasang surut saat melewati bagian pusat lubang hitam. Materi ini pasti akan jatuh ke dalam lubang hitam dan hasilnya adalah pertunjukan kembang api yang mengesankan. Hal ini terjadi karena materi yang termakan lubang hitam akan memanas dan memancarkan radiasi sebelum akhirnya menghilang di horizon peristiwa. Horizon peristiwa adalah batas menakutkan di sekeliling lubang hitam yang tak bisa dilewati oleh apapun. Kini, para ilmuwan telah menemukan 4 objek G lainnya, dan semuanya berada dalam jarak 0,13 tahun cahaya dari lubang hitam. Dan bisa jadi, ke-6 objek tersebut dulunya merupakan bintang biner yang kemudian bergabung karena gravitasi yang kuat dari lubang hitam raksasa ini. Biasanya butuh lebih dari 1 juta tahun untuk menyelesaikan proses penggabungan 2 bintang. Kita tentu saja menginginkan lebih banyak objek G karena ini salah satu kesempatan langka untuk mempelajari perilaku benda-benda yang di dekat lubang hitam supermasif tanpa tertelan. Belum? Pernahkah kamu mendengar tentang bintang variabel? Saat menatap langit, kita sering menganggap bintang-bintang sebagai cahaya abadi yang tidak berubah. Ya, sebagian bintang memang tampak konstan, tapi sebagian lainnya berubah kecerahannya seiring waktu, dan itulah sebabnya disebut bintang variabel. Beberapa di antaranya meredup dan menjadi terang kembali dalam hitungan hari, bulan, atau bahkan tahun. Kita tidak bisa melihatnya dengan mata telanjang. Perubahan ini hanya bisa dilihat oleh astronom menggunakan peralatan dan dalam jangka waktu yang lama. Bagaimana dengan bintang vampir? Bayangkan 2 bintang raksasa merah dan katai putih dalam sistem bintang biner berputar-putar mengelilingi satu sama lain seperti penari balet kosmik. Raksasa merah yang dulunya bintang sangat terang dan berapi-api kini telah menua dan menjadi lelah. Lapisan luar hidrogennya yang dulu tertahan oleh gravitasi kini telah melemah, membuatnya rentan terhadap katai putih yang lebih kecil dan padat. Katai putih yang dikenal sebagai bintang vampir haus akan bahan bakar hidrogen yang dimiliki saudaranya yang lebih besar, dan ia melihat peluang besar di sana. Saat keduanya berputar bersama, bintang vampir menggunakan gaya gravitasinya yang kuat untuk mencuri hidrogen dari lapisan luar si raksasa merah. Bintang vampir bersinar dengan rona biru, tampak penuh energi dan lebih muda serta terang daripada pasangan duetnya yang sudah tua. Tidak hanya bintang vampir, kengerian berlanjut dengan bintang zombie juga. Terkadang ketika raksasa merah meledak, ia tidak sepenuhnya hancur menjadi bagian-bagian kecil, tapi meninggalkan katai putih. Pada dasarnya, ini adalah bintang zombie yang sempat mati, tapi kemudian bangkit kembali. Tapi ini bukan zombie biasa yang haus akan otak. Bintang ini lapar akan materi yang selama ini diambil oleh saudara vampirnya, yaitu hidrogen. Dan jika bintang zombie berada cukup dekat dengan korbannya, ia akan mulai menghisap materi kembali untuk membentuk intinya lagi. Ia akan menjadi bom hidrogen, siap untuk meledak dalam pertunjukan balas dendam kosmik yang spektakuler. Ini fenomena yang menarik. Kita biasanya tidak bisa mendeteksinya karena ledakan ini jauh lebih redup daripada supernova pada umumnya. Namun saat terjadi, ledakan yang dihasilkan benar-benar epik dan menghancurkan bintang vampir serta saudara zombinya. Tampaknya vampir dan zombie bukanlah karya fiksi belaka. Kita tidak hanya terbentuk dari debu bintang, tapi juga lebih mirip dengan bintang dari yang kita duga. Sebagai contoh, bintang juga suka berkumpul dengan teman-teman dekatnya. Sebagian besar bintang lebih suka menjelajah alam semesta dalam bentuk gugus. Gugus adalah sekelompok bintang yang akhirnya terikat bersama oleh gaya gravitasi.
Bintang-bintang di dalam gugus sebagian besar memiliki usia, jenis, hobi, dan minat yang sama. Sepertinya mereka punya kehidupan sosial yang lebih baik dariku.